Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Ustazah berharap kalian tetap semangat belajar meskipun kita harus belajar dari rumah. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama belajar tentang operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, pada video kali ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang operasi hitung pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan bulat. Untuk lebih memahami materi tersebut, Ustazah berharap kalian simak dengan baik penjelasan dari Ustazah berikut ini. Yang pertama adalah operasi hitung pengurangan. Pengurangan bilangan bulat adalah perhitungan dua bilangan bulat dengan menggunakan operasi pengurangan. Bentuk umumnya yaitu untuk sembarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku A dikurang B sama dengan A ditambah negatif B. Berdasarkan bentuk umum tersebut, diperoleh hubungan bahwa mengurangi dengan suatu bilangan sama artinya menambah dengan lawan pengurangnya. Sebagai contoh, misal A sama dengan 6 dan B sama dengan 2. Maka A dikurang B bisa kita ubah menjadi sama dengan A ditambah negatif B. Kalian ingat ya tadi, sesuai bentuk umumnya, pengurang di sini adalah 2. Karena tadi berdasarkan bentuk umumnya bahwa mengurangkan dengan suatu bilangan itu sama dengan menambah dengan lawan pengurangnya. Jadi lawan dari 2 itu adalah negatif 2. Jadi ini sama dengan 6 ditambah negatif 2. Hasilnya adalah sama dengan 4. Jika contoh soal tersebut kita selesaikan dengan menggunakan garis bilangan, maka penyelesaiannya adalah kita mulai dari titik 6. Dari contoh soal tadi, 6 ditambah negatif 2. Karena 2 itu bertanda negatif, maka kita akan bergerak ke arah kiri. Bergeraknya berapa satuan? Yaitu 2 satuan. Kita mulai ya. 1, 2. Nah, kita berhenti di titik 4. Sehingga 6 ditambah negatif 2 hasilnya adalah 4. Contoh kedua, suhu mula-mula di ruang freezer adalah 21 derajat Celcius. Setelah alat pendingin di freezer itu dihidupkan, suhunya turun 27 derajat Celcius. Berapa suhu di ruang freezer sekarang? Penyelesaiannya yaitu A dikurang B, kita ubah menjadi A ditambah negatif B. A pada contoh soal itu nilainya adalah 21, sedangkan negatif B pada soal karena B tadi bernilai 27, maka lawan dari 27 adalah negatif 27, sehingga 21 ditambah negatif 27. Hasilnya adalah sama dengan negatif 6. Jadi, suhu di ruang freezer saat ini adalah negatif 6 derajat Celcius. Selanjutnya, pengurangan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Pengurangan bilangan dengan bilangan bulat negatif sama halnya dengan menjumlahkan bilangan dengan lawan dari pengurangnya. Bentuk umumnya yaitu
Untuk sembarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Jadi, lawan dari negatif B adalah positif B. Sebagai contoh, misal A sama dengan 3 dan B sama dengan negatif 7. Maka A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Sama dengan 3 ditambah 7. Sama dengan 10. Untuk penyelesaian menggunakan garis bilangan, perhatikan gambar berikut ini. Kita mulai dari titik 3. Kemudian karena ditambah 7, maka kita bergerak 7 satuan ke arah kanan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan berakhir di titik 10, sehingga 3 ditambah 7 hasilnya adalah 10. Untuk selanjutnya, pengurangan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Bentuk umumnya yaitu untuk sembarang bilangan bulat A dan B selalu berlaku negatif A dikurang B sama dengan negatif dalam kurung A ditambah B. Jadi di sini A-nya itu bernilai negatif dan B-nya bernilai positif. Sebagai contoh, misal A sama dengan negatif 7 dan B sama dengan 2, maka negatif A dikurang B bisa kita ubah menjadi negatif dalam kurung A ditambah B. Jadi kalau kita tulis selanjutnya yaitu negatif dalam kurung 7 ditambah 2. Hasilnya adalah negatif 9. Kemudian kalau kita kerjakan dalam garis bilangan, maka penyelesaiannya yaitu kita mulai dari titik negatif 7. Kemudian negatif 7 tadi dikurang 2. Karena dikurang maka dia bergerak ke arah kiri. Berapa satuan? Yaitu 2 satuan. Oke, kita mulai yaitu 1, 2 dan berhenti di titik negatif 9. Sehingga negatif 7 dikurang 2 hasilnya adalah negatif 9. Nah, anak-anak, selanjutnya kita masuk ke sifat pengurangan bilangan bulat. Kalian masih ingat tidak sifat operasi penjumlahan bilangan bulat yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada berapa sifat? Iya, ada 4, yaitu komutatif, kemudian asosiatif, kemudian apa lagi? Iya, sifat tertutup, dan yang terakhir adalah identitas. Berapa unsur identitas penjumlahan? Ya, unsur identitas penjumlahan adalah 0. Lalu, untuk sifat pengurangan bilangan bulat, bagaimana ya? Coba kita simak penjelasan berikut. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B, jika A dikurang B sama dengan C, maka C juga bilangan bulat. Nah, sifat ini disebut sifat tertutup pada pengurangan bilangan bulat. Sebagai contoh, misal A sama dengan 12 dan B sama dengan 17, maka 12 dikurang 17 hasilnya adalah negatif 5. Kalian perhatikan di sini,
12 itu merupakan bilangan bulat positif. 17 juga merupakan bilangan bulat positif. Jika kedua bilangan bulat ini dioperasikan, tadi hasilnya adalah negatif 5. Seperti yang sudah kalian tahu, kalau negatif 5 itu juga termasuk dalam bilangan bulat, yaitu jenisnya bilangan bulat negatif. Jadi, untuk sifat dari pengurangan bilangan bulat yang seperti contoh itu disebut dengan sifat tertutup. Untuk dari sifat pengurangan bilangan bulat hanya ada satu sifat, yaitu sifat tertutup. Jadi untuk sifat komutatif dan asosiatif serta unsur identitas itu tidak berlaku pada pengurangan. Jadi kalau pengurangan itu dia hanya punya satu sifat, yaitu sifat tertutup. Sampai di sini paham kan? Yang kedua, kita akan membahas tentang operasi hitung perkalian. Pada konsep perkalian bilangan asli dan bilangan cacah, makna perkalian A dikali B adalah B ditambah B ditambah B sebanyak A kali. Misal, ayah mendapat resep obat dari dokter. Obat tersebut harus diminum 3 kali dalam satu hari. Artinya dalam satu hari ayah harus meminum obat itu selama 3 kali. Jadi kalau dijabarkan bentuk dari perkalian 3 kali 1 adalah 1 ditambah 1 ditambah 1. Jadi yang berulang adalah angka 1, bukan angka 3. Kalian ingat baik-baik ya untuk konsep perkalian bilangan bulat. Kemudian bilangan bulat untuk perkaliannya itu mempunyai beberapa aturan. Yang pertama, positif dikalikan positif hasilnya adalah positif. Jadi ini maksudnya jika bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat positif hasilnya juga bilangan bulat positif. Kemudian aturan yang kedua, bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Selanjutnya, aturan yang ketiga, bilangan bulat positif dikalikan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Dan yang terakhir, bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Kalian ingat dengan baik ya, 4 aturan perkalian bilangan bulat ini. Nah, sebagai contoh, yang pertama, 5 dikali 4 itu sama dengan 20. Di sini 5 adalah bilangan bulat positif, kemudian 4 itu juga bilangan bulat positif. Kemudian hasilnya 20 itu juga bilangan bulat positif. Contoh nomor 2. Negatif 7 dikali negatif 6. Hasilnya adalah positif 42. Sesuai aturan yang nomor 2, bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat negatif hasilnya adalah bilangan bulat positif. Contoh ketiga, 8 dikali negatif 4 sama dengan negatif 32. Sesuai aturan yang ketiga, yaitu bilangan bulat positif dikalikan dengan bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Contoh keempat, yaitu negatif 9 dikali 3. Hasilnya adalah
negatif 27. Pada nomor 4 ini bisa kita lihat bahwa 9 itu bernilai negatif, sedangkan 3 bernilai positif. Jadi negatif dikali positif menghasilkan bilangan bulat negatif. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Selanjutnya masuk materi tentang sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Kira-kira perkalian bilangan bulat itu punya berapa sifat ya? Nah, ternyata perkalian dalam bilangan bulat itu mempunyai 3 sifat. Yang pertama yaitu komutatif atau istilah lainnya adalah pertukaran. Kemudian yang kedua, sifat asosiatif atau istilah lainnya adalah pengelompokan. Dan yang ketiga, distributif. Istilah lainnya yaitu penyebaran. Oke, kita bahas satu-satu ya. Dimulai dari sifat komutatif. Sifat komutatif pada perkalian bentuk umumnya yaitu A dikalikan B itu sama dengan B dikali A. Sebagai contoh, 3 kali 4, apakah hasilnya akan sama dengan 4 kali 3? Coba kita lihat. Iya, ternyata hasilnya sama, yaitu 12. Jadi 3 kali 4 itu sama dengan 12, sedangkan 4 kali 3 hasilnya juga 12. Kemudian untuk contoh berikutnya, negatif 3 dikali 6 sama dengan 6 kali negatif 3. Coba kita cek dulu. Negatif 3 kali 6 itu hasilnya adalah negatif 18. Sedangkan 6 dikali negatif 3 hasilnya juga negatif 18. Jadi pada contoh yang kedua ini juga berlaku sifat komutatif pada perkalian. Selanjutnya yaitu sifat kedua asosiatif. Bentuk umumnya adalah dalam kurung A kali B kali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Sebagai contoh, dalam kurung 4 kali 2 dikali 5 sama dengan 4 kali dalam kurung 2 kali 5. Nah, dalam matematika, jika kalian menemukan bilangan dalam tanda kurung, maka bilangan tersebut harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Jadi, kita kerjakan terlebih dahulu 4 kali 2. 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Kemudian, bisa kita tuliskan 8 kali 5. Untuk yang ruas sebelah kanan, kita kerjakan terlebih dahulu yang ada dalam kurung, yaitu 2 dikali 5. 2 kali 5 hasilnya adalah 10. Jadi untuk yang di ruas sebelah kanan bisa kita tulis 4 dikali 10. Untuk yang ruas sebelah kiri 8 kali 5 hasilnya adalah 40. Sedangkan yang di ruas sebelah kanan 4 kali 10 hasilnya ternyata juga sama, yaitu 40. Kemudian contoh yang lain, yaitu 5 kali negatif 3, kemudian dikalikan dengan 2, sama dengan 5 kali dalam kurung negatif 3 kali 2. Seperti contoh sebelumnya, operasi hitung yang ada di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Untuk ruas sebelah kiri, 5 kita kalikan dengan negatif 3. Hasilnya adalah negatif 15. Kemudian kita kalikan dengan 2. Sedangkan untuk di ruas sebelah kanan yang ada dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Negatif 3 dikali 2 hasilnya adalah negatif 6. Jadi bisa kita tulis 5 kali negatif 6.
Kemudian hasil dari negatif 15 kali 2 adalah negatif 30. Sedangkan yang di ruas kanan 5 kali negatif 6 hasilnya ternyata juga sama, yaitu negatif 30. Selanjutnya yaitu sifat ketiga adalah distributif. Nah, untuk sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif, itu ada dua jenis, yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan, itu yang pertama, dan nanti yang kedua adalah sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Untuk perkalian terhadap penjumlahan, bentuk umumnya yaitu A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Sebagai contoh, 2 kali dalam kurung 3 ditambah 4. Itu hasilnya akan sama dengan dalam kurung 2 kali 3 ditambah dalam kurung 2 kali 4. Kemudian, seperti biasa, yang ada di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Jadi, untuk yang di ruas sebelah kiri, penjumlahannya kita kerjakan yaitu 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7. Sehingga bisa kita tulis 2 kali 7. Untuk yang di ruas sebelah kanan, yang ada di dalam kurung, yang pertama yaitu 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Dan 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Kemudian masing-masing ruas kita hitung. 2 kali 7 hasilnya adalah 14, sedangkan 6 ditambah 8 hasilnya ternyata juga sama, yaitu 14. Yang kedua yaitu perkalian terhadap pengurangan. Bentuk umumnya adalah A kali dalam kurung B kurang C sama dengan dalam kurung A kali B dikurang dalam kurung A kali C. Sebagai contoh, 2 dikali dalam kurung 3 dikurang 4 sama dengan dalam kurung 2 kali 3 dikurang dalam kurung 2 kali 4. Untuk yang ruas sebelah kiri, yang ada di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu, yaitu 3 dikurang 4 sama dengan negatif 1, sehingga bisa kita tulis 2 kali negatif 1. Untuk yang di ruas sebelah kanan, 2 kali 3 hasilnya adalah 6, sedangkan 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Kemudian operasi hitung untuk yang ruas sebelah kiri yaitu 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Sedangkan untuk yang di ruas sebelah kanan yaitu 6 dikurang 8 hasilnya adalah negatif 2. Selanjutnya yaitu bagian ketiga, operasi hitung pembagian. Operasi pembagian bilangan bulat merupakan kebalikan dari operasi perkalian, sehingga jika A, B, dan C adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, maka A dibagi B itu sama dengan C jika dan hanya jika A itu sama dengan B kali C. Nah, dalam pembagian bilangan bulat juga ada beberapa aturan. Yang pertama yaitu bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Kemudian bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat positif. Selanjutnya, bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Dan yang terakhir, bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif,
hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Nah, sebagai contoh, yang pertama 20 dibagi 4, hasilnya adalah 5. Seperti yang kalian sudah ketahui, di situ 20 bernilai positif dan 4 juga bernilai positif, sehingga bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat positif, maka hasilnya juga bilangan bulat positif. Selanjutnya, contoh kedua, negatif 42 dibagi negatif 7, hasilnya adalah 6. Jadi di sini untuk yang contoh nomor 2 itu bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Contoh ketiga, 8 dibagi negatif 4 sama dengan negatif 2, yaitu bilangan bulat positif dibagi bilangan bulat negatif sama dengan bilangan bulat negatif. Dan contoh keempat, negatif 9 dibagi 3 sama dengan negatif 3. Jadi di sini bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif, hasilnya adalah bilangan bulat negatif. Kemudian pembagian dengan 0. Nah, Ustazah ada pertanyaan. Berapakah hasil dari 8 dibagi 0? Apakah ada yang tahu? Oke, dimisalkan 8 dibagi 0 itu hasilnya sama dengan P. Maka apakah ada bilangan yang mewakili P jika dikalikan dengan 0 hasilnya 8? Nah, ternyata bilangan P untuk dibagi dengan 0 yang menghasilkan 8 itu tidak ada. Sehingga untuk sembarang bilangan bulat A berlaku, A dibagi 0 itu hasilnya adalah tidak terdefinisikan. Jadi bilangan berapapun, mau itu bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif, jika dibagi dengan 0, maka hasilnya adalah tidak terdefinisikan. Kemudian, berapakah hasil dari 0 dibagi 4? Nah, misalkan 0 dibagi 4 sama dengan Q, maka Q kali 4 sama dengan 0. Coba kita periksa. Apakah ada bilangan yang menggantikan huruf Q sehingga Q kali 4 menghasilkan 0? Ada tidak kira-kira? Ternyata anak-anak, pengganti Q yang jika dikalikan dengan 4 hasilnya 0 adalah 0. Jadi untuk sembarang bilangan bulat A dengan A tidak sama dengan 0 berlaku 0 dibagi A itu sama dengan 0. Jadi kalian ingat baik-baik ya, untuk sembarang bilangan bulat A, baik itu bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif, jika 0 dibagi dengan bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif, maka hasilnya akan sama dengan 0.
Oke anak-anak, demikian penjelasan dari Ustazah dalam pertemuan hari ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.